Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah PSR dan Jurnalistik Bapak Sultan Ali Takdir Sabana dan teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salawat bertangkai salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Adapun saya berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian, saya ingin membahas tentang materi yang sangat menarik berkaitan dengan ujian akhir semester yang diberikan tugas oleh dosen berkaitan dengan pemberitaan COVID-19. Nah, menariknya di sini adalah berbicara tentang pemberitaan COVID-19 ini kita seolah-olah dibuat simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa COVID ini konspirasi, ada yang mengatakan bahwa ini buatan manusia, dan lain sebagainya. Jikalau kita merujuk kepada agama, ada kemungkinan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya agar kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan di muka bumi. Bumi sudah tua, atau mungkin bahkan ini sebagian tanda-tanda kiamat. Tapi mengerikan sekali ya. Berlanjut dengan pemberitaan COVID-19, yang saya dengar adalah dari media-media itu bukan yang membuat hati ini menjadi tenang, malah membuat pikiran ini semakin suntuk. Yang dimana setiap hari diberitakan COVID-19 bertambah, meningkat, kemudian kasus-kasus baru juga bermunculan. Sedangkan pemerintahan ini hanya melakukan social distancing, lockdown daerah, tanpa berpikir bahwa banyak dari masyarakat kita yang kelaparan. Maka dari itu, setelah pandemik 3 bulan kemarin, lockdown sudah mulai dibuka, mulai ada pelonggaran. Namun ketika dilonggarkan, mengapa banyak bermunculan lagi? Yang paling menakutkan adalah di Secapa Bandung, itu tempatnya para akademisi militer, itu sekitar 300 siswa itu terkena COVID. Ketika sang jenderal menanyakan kepada anak buahnya, apa yang kamu rasakan? Siap jenderal, izin menjawab, saya tidak merasakan apa-apa. Cuman psikisnya saja terganggu. Tahu-tahu mengapa bisa menjadi positif? Itu loh. Andai kata kalau misalkan memang COVID ini benar-benar terjadi, semoga saja vaksinnya segera ditemukan agar pandemi ini cepat berakhir di dunia, khususnya di Indonesia. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah hampir 8 bulan lamanya kita di lockdown seperti ini. Perekonomian hancur, kemudian pekerjaan juga banyak yang hilang. Lalu kita hanya menunggu daripada kebijakan pemerintah. Seperti contoh, pada tanggal Agustus 1 kemarin, kita lihat di atas, di Berlin, jutaan orang itu melakukan demonstrasi atas keresahan mereka terhadap pemerintah tentang COVID ini. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka menentang tentang, kalau di kita itu kan social distancing, kemudian mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, mereka itu mulai bosan karena seakan-akan tanggapan mereka ini bahwa pemerintah ini memainkan gitu di Berlin tuh, memainkan COVID ini. Makanya mereka berontak, mereka menolak lagi
menggunakan masker. Itu kan sangat bahaya. Apalagi kalau misalkan melalui pernapasan, ya, kemudian ada yang bersin, tidak menggunakan masker, itu juga bisa menularkan virus. Maka dari itu, harapan kami selaku masyarakat adalah pemberitaan ini tolonglah jangan terlalu dipublikasikan melebih-melebihkan sesuai faktanya. Ada lagi pemberitaan tentang bahwa seseorang ini sehat, kemudian masuk ke rumah sakit, kok tahu-tahu dibilang positif. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar kepada masyarakat nih. Masyarakat menanyakan. Dan masyarakat sekarang mulai cerdas. Mana berita-berita yang valid, yang tidak valid, masyarakat sekarang sudah bisa menilai. Maka dari itu, ambillah berita-berita yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, ya, agar kita ini tidak simpang siur. Media satu mengatakan bahwa peningkatan kasus naik mencapai 1.000, kemudian yang satu mencapai 2.000. Nah, itu kan membuat kita ini sebagai masyarakat semakin rancu gitu. Kapan sih virus ini berakhir? Kapan sih pandemi ini bisa selesai? Kita sudah bosan dengan kehidupan yang seperti ini. Pemberitaan ini harusnya kami berharap kepada media, tolonglah beritakan dengan berita yang baik, berita yang positif, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas kita ini dengan baik. Harapan kami seperti itu. Untuk semua media, untuk semua sumber-sumber yang memberikan kebohongan-kebohongan itu, tolong jangan dipublikasikan. Kasihan masyarakat, ya. Kasihan masyarakat yang terkekang dengan mereka sampai ingin melakukan pekerjaan itu susah. Banyak, mohon maaf, lulusan-lulusan tahun 2020 ini untuk mendaftar pekerjaan juga sulit karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai goyang. Itulah dampaknya pemberitaan-pemberitaan yang kurang positif gitu. Tolong beritakan dengan berita yang baik, berita yang benar, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue streaming yang nonton 4 orang.